Ya Allah ya Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita membahas di dalam kitab Risalatul Mu'awanah tentang niat. Oleh musannif rahimahullah ta'ala nafa'anallah yulumihi fi dharaini amin. Wa man syakata 'anil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Barang siapa yang berdiam diri daripada mengajak orang berbuat kebaikan, wan nahyi 'anil munkar, dan mencegah orang berbuat kemungkaran, wadda'a annahu nawa bisukutihi, yang mana dia tidak mencegah kemungkaran dengan niatnya, an kasril qalbil mubasyir, yaitu menjaga perasaan orang yang berbuat kemungkaran, bahwa syarikuhu, maka orang tersebut adalah bersarikat fil ismi, dalam dosa. Artinya ketika kita diam melihat kemungkaran karena kita merasa khawatir kalau orang tersebut, apabila kita tegur, kita cegah berbuat kemungkaran, maka akan menyakiti perasaan orang tersebut. Maka kita yang tidak mencegahnya dengan niat atau alasan tersebut, maka kita pun fi syarikuhu fil ismi, maka kita termasuk orang yang bersarikat dengan dia karena kita membiarkannya. Oleh sebab itu, apabila kita melihat kemungkaran, maka kita berkewajiban sekemampuan kita untuk mencegah kemungkaran tersebut. Dan tidak boleh kita meniatkan karena diamnya kita melihat kemungkaran dengan niat kita supaya orang tersebut tidak tersinggung. Oleh sebab itu, dalam melakukan dakwah, kita harus memperhatikan bagaimana kita menyampaikan pesan-pesan dakwah kepada orang-orang yang melakukan kemungkaran. Yang paling utama dengan mau'izatil hasanah, dengan mengajaknya dengan kelembutan, dengan tidak menghakimi, dengan tidak menjustis. Dan tidak boleh kita mendiamkan diri kita. Tidak boleh kita acuh tidak acuh melihat kemungkaran. Ya paling tidak, ketika kita melihat kemungkaran, kita mencegahnya dengan lisan kita apabila kita tidak mampu. Namun apabila kita memiliki kemampuan mencegah kemungkaran dengan menggunakan tangan kita, bil yadi, atau dengan kekuasaan kita, atau dengan pangkat yang kita punya, maka kita berkewajiban untuk mencegah kemungkaran dengan tangan kita. Wa iza ta'allaqatun niyatul khabisatu bil amali thayyib afsadathu wa sayyaratuhu khabisan. Nah, apabila seseorang memiliki niat yang busuk bil amali thayyib, sedangkan amalnya yang dilakukan adalah amal yang baik, maka afsadathu wa sayyaratuhu khabisan, maka rusaklah amal-amal itu karena niatnya dengan menggunakan niat yang buruk atau niat yang rusak. Kama ya'malu salihati, seperti orang yang beramal saleh, wa yanwi bidzalika tahsilal mali wal jahu, yang mana dia beramal soleh, yang niatnya itu adalah untuk mendapatkan harta, al-mali untuk mendapatkan harta, wal jahu untuk mendapatkan kedudukan, atau untuk